kasihnya dilimpahi berkah di rumah. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan
Umat yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara yang beribadah dalam kebaktian minggu secara online dari rumah masing-masing. Hari ini kita akan menggunakan tata kebaktian minggu khusus dalam rangka Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Dan untuk kelancaran ibadah, kami harapkan umat dapat mengikuti proses ibadah sesuai panduan. Pelayan firman pada kebaktian hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Agustria Empi Emin. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengarkan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Pokok-pokok warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil atau HPI GKP dilaksanakan pada hari ini Minggu 11 Juli 2021 secara online. Dimohon perhatian anggota Jemaat Sidi. Yang kedua, berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bapa Demangai di Mesa Karaeng, Sektor 6 pada Rabu 7 Juli 2021 pukul 23 waktu Indonesia Barat dan telah dimakamkan pada Kamis 8 Juli 2021 di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita. Kiranya kasih dari Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kebaktian penghiburan dilaksanakan pada Minggu 11 Juli 2021 pukul 16 WIB secara daring Zoom meeting. Pelayan firman oleh Pendeta Dr. Andes Agustria Empi Emin. Tautan link Zoom diinformasikan melalui WAG Sektor 6. Yang ketiga, warta tambahan, ibadah kaum pemuda dalam bentuk persekutuan doa atau doa untuk Indonesia dilaksanakan pada Sabtu 17 Juli 2021 pukul 18 WIB secara online Zoom meeting dengan pembawa sharing oleh Saudari Junita Siagian. Dimohon perhatian kaum pemuda untuk dapat bergabung. Yang keempat, laporan keuangan mingguan kas jemaat dan warta jemaat dalam bentuk soft copy dikirimkan melalui WhatsApp group. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayan, penyampaian pujian dan atas persembahan yang akan disampaikan oleh jemaat. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian seluruh anggota jemaat, kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Saudara-saudara, marilah kita beribadah kepada Allah yang telah mengaruniakan bagi kita hidup bersekutu, melayani dan bersaksi di tanah Pasundan. Mari kita berdiri dan dengan penuh sukacita kita menyanyikan kidung pujian bagi kemuliaan namanya. PKJ 6, bersoraklah hai alam semesta, bait 1 dan 2.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuki kebaktian kita dengan pengakuan. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera besertamu. Dan besertamu juga. Kebaktian Minggu dan Perjamuan Kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan ini bertema Saksi yang Setia dengan nas pembimbing diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kidung Kabungahan 2. Sidang jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Marilah bersama-sama kita menaikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan yang memperdamaikan kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menebus, yang mengampuni, yang membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga kami dipulihkan kembali dan kami dimerdekakan. Itu semua karena kasih karunia, anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Bahkan Allah yang senantiasa terus menyertai kami, memimpin kami, melalui bimbingan Roh Kudus atas kami sekalian. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, pada saat ini ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, kami panjatkan kehadirat-Mu karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami semua jemaat Tuhan, sehingga jikalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua ya Tuhan karena penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, untuk kehidupan keluarga dan rumah tangga, untuk setiap berkat makanan, minuman, kesehatan, bahkan kekuatan yang dari Tuhan. Sekalipun ya Tuhan, pada hari-hari ini kami mendengar bahwa ada banyak jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Namun ya Tuhan, kami tetap
mengucap syukur kepadamu oleh karena kekuatan yang dari Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, untuk memperoleh kekuatan bahkan kesembuhan yang dari Tuhan. Dan bagi kami sekalian ya Tuhan, kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami juga datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk persekutuan Gereja Kristen Pasundan secara khusus jemaat Tuhan di tempat ini, GKP Yeruel Cibubur. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, dalam persekutuan kami, baik kami yang bertugas ya Tuhan di gedung gereja ini, demikian juga ya Tuhan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini melaksanakan kebaktian secara online di rumah masing-masing. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kami semua jemaat Tuhan, sehingga damai sejahtera, pengharapan, dan penyertaan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan Engkau limpahkan bagi kami sekalian. Bahkan juga ya Tuhan, secara khusus kami mengucap syukur kepadamu, oleh karena pada hari ini dalam rangka Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan, kami akan merayakan sakramen perjamuan kudus. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kuduskan dan sucikan kami, jika sebentar kami bersama-sama akan menyambut karya penebusan-Mu melalui roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Yesus yang akan kami terima. Biarlah ya Tuhan Engkau berkenan untuk melayakkan kami menyambutnya. Bahkan biarlah semua peristiwa itu mengingatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih. Inilah doa syukur kami yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya Tuhan, ketika kami melihat dan menilai diri, sungguh kami berdosa di hadapan-Mu. Kami belum hidup sebagai murid-murid-Mu yang setia dalam memenuhi panggilan kami untuk berkarya bagi kemuliaan-Mu. Kami datang mengaku bahwa kami seringkali dikalahkan oleh persoalan dan situasi sulit yang ada di hadapan kami. Kami pun lalai dalam menjaga kepercayaan-Mu untuk mewartakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ketika Tuhan melimpahi kami dengan berkat, kami terlena dalam kenyamanan diri dan enggan untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Kami menyadari bahwa kerelaan kami untuk melayani dan mewartakan Injil-Mu masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan diri yang membelenggu kami. Ya Tuhan, inilah pengakuan dan penyesalan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin.
Sidang jemaat Tuhan, marilah sama-sama kita berdiri. Dengarlah berita anugerah pengampunan yang dinyatakan bagi setiap orang yang dengan tulus mengakui dosa, disertai tekad untuk membaharui hidup. Dengarlah berita anugerah dari Allah yang dinyatakan melalui Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sambutlah anugerah pengampunan dari Tuhan, dan hiduplah dalam damai. Syukur kepada Allah. PKJ 212. Dipersilakan jemaat untuk duduk kembali. Marilah sidang jemaat Tuhan, saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama kita merenungkan bagian firman Tuhan dalam kebaktian kita di minggu pagi hari ini. Firman Tuhan yang kita persiapkan bersama-sama diambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya mengajak sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami datang ya Tuhan membawa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Oleh karena Tuhan senantiasa memberikan kepada kami berkat kekuatan, bahkan juga ya Tuhan berkat-berkat perlindungan dan berkat penyertaan yang boleh terus-menerus kami alami dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan segala tantangan ini. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, biarlah Tuhan sendiri yang berkenan untuk menopang kami dan menuntun kami, supaya kami senantiasa tetap setia, sebagaimana firman yang akan kami dengar pada saat ini. Karena itu ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkati kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, dan curahkanlah kami supaya firman yang akan Tuhan taburkan itu boleh menjadikan kami dikuatkan dan dihiburkan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berkenan untuk mengurapi, memberkati seluruh jemaat Tuhan, agar kami dengan sukacita menyambut firman Tuhan. Bahkan biarlah ya Tuhan
melalui firman yang akan Tuhan nyatakan itu, kami sungguh-sungguh diberikan kembali kekuatan untuk tetap terus menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Allah Bapa dalam sorga, bagi hamba-Mu yang akan Tuhan pakai menyampaikan firman pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami semua, agar kiranya ya Bapa, hamba-Mu ini diberikan kekuatan untuk boleh menyampaikan firman-Mu, dan apa yang akan diberitakannya itu semua seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Allah Bapa dalam sorga, terima kasih, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita, saudara-saudaraku, dari Injil Markus pasal 6 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul terhadap perikop bacaan kita pada saat ini, Yohanes Pembaptis dibunuh. Ayat yang ke-14, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkenal di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu
di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sedemikian firman Tuhan, saudara-saudaraku, yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masyarakat kita dikenal sebagai masyarakat yang banyak sekali memiliki kearifan-kearifan lokal, budaya-budaya lokal yang diajarkan sebagai nilai-nilai luhur dari masyarakat kita, baik yang bersumber dari agama, yang bersumber juga dari budaya-budaya masyarakat yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita sejak dari zaman dahulu secara turun-temurun. Seperti misalnya, saya pikir kita semua tahu bahwa kita selaku masyarakat Indonesia memiliki budaya gotong royong, budaya yang memang dimiliki oleh masyarakat kita sejak dahulu kala, budaya saling membantu, budaya saling menopang. Itulah, saudara, budaya gotong royong. Saya ingat ketika saya masih remaja ketika itu, maka ketika masyarakat membangun rumah, maka tetangga-tetangga akan datang meluangkan waktu, meluangkan tenaganya untuk membantu mendirikan rumah. Itulah budaya lokal, Bapak Ibu Saudara, budaya gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat kita, dan budaya ini adalah budaya yang terdapat juga hampir di semua masyarakat di Indonesia ini. Budaya gotong royong, saya juga masih ingat, Bapak Ibu Saudara, budaya kerukunan. Tidak pernah ada sekat-sekat yang saya rasakan ketika saya masih remaja dahulu. Saya diberi tanggung jawab untuk mengantar makanan ke tetangga ketika menjelang hari Natal. Maka tidak ada sekat-sekat yang kemudian menjadikan masyarakat terpisah satu dengan yang lainnya, sekalipun berbeda suku, termasuk juga berbeda keyakinan. Semua diterima dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Itulah, saudara, budaya kerukunan yang memang menjadi budaya lokal yang kita miliki selaku masyarakat. Demikian juga ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya juga masih ingat ketika musim panen tiba. Ketika musim panen tiba dan saat potong padi itu dilakukan, Bapak Ibu Saudara, maka banyak orang yang membantu. Banyak orang yang membantu untuk melakukan potong padi itu di sawah. Dan upahnya dalam bentuk bagi hasil dari hasil memotong. Dari hasil memotong, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, budaya kejujuran, budaya integritas yang dimiliki secara
turun-temurun di tengah-tengah masyarakat kita. Hampir di semua suku-suku yang ada di Indonesia memiliki budaya-budaya yang luhur, nilai-nilai yang luhur, dan kearifan lokal yang perlu terus dijaga dan dipelihara. Sebagaimana yang Tuhan Yesus nyatakan pada khotbah di bukit, ketika ia mengajarkan kepada murid-muridnya dalam pengajarannya yang dicatat dalam Matius 5 ayat yang ke-37, tentang integritas, tentang kejujuran. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kenyataannya dalam pelaksanaan, kenyataan dalam implementasinya di tengah-tengah masyarakat, justru kita menyaksikan hal-hal yang sungguh sangat berbeda. Kita menyaksikan sesuatu yang sungguh sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang sangat mulia yang diajarkan oleh nenek moyang kita dari tradisi ke tradisi di tengah-tengah masyarakat kita. Kita bisa menyaksikan bahwa nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai kejujuran, integritas diri itu menjadi tergerus pada masa-masa sekarang ini. Yang ada seringkali yang tersaksikan di depan mata kita adalah nilai-nilai kehidupan yang sudah sangat individualistik. Nilai-nilai kehidupan yang mementingkan diri. Nilai-nilai kehidupan yang sangat egoistik, Bapak Ibu Saudara. Inilah Bapak Ibu Saudara realitas dan kenyataan yang ada di hadapan kita. Ketika masa-masa sulit seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, kita menyaksikan bagaimana kondisi yang seharusnya tidak terjadi. Misalnya ketika ada kelangkaan oksigen, ketika ada kelangkaan obat, di tengah-tengah masa pandemi ketika orang yang menderita sakit membutuhkan oksigen, ketika orang yang sakit membutuhkan obat, dan seterusnya. Tapi terkadang ada orang yang menari di atas penderitaan orang lain. Inilah Bapak Ibu Saudara situasi yang memang kita lihat potretnya dalam kehidupan kita pada masa ini. Situasi yang sungguh amat bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai integritas diri yang diajarkan oleh kearifan-kearifan lokal yang dulu kita punya sebagai masyarakat, bahkan Bapak Ibu Saudara yang diajarkan menurut ajaran-ajaran agama. Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia tidak lagi menjadi homo homini salus. Manusia tidak lagi menjadi homo homini salus, atau manusia tidak lagi menjadi penyelamat bagi sesamanya. Tapi justru sebaliknya, manusia menjadi homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kita selaku gereja, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan? Firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, mengajak kepada kita untuk belajar. Untuk belajar, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sesungguhnya kita dipanggil tetap untuk menjadi garam dan terang dunia. Sebagaimana tema khotbah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan, kita diajar untuk tetap setia. Untuk tetap setia, setia sampai akhir memberitakan kabar baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan kita sebagai gereja adalah kita sesungguhnya dipanggil, saudara-saudaraku, untuk mewujud nyatakan kehidupan kita untuk
menjadikan diri kita sebagai garam dan terang dunia. Kita dipanggil Bapak Ibu Saudara untuk menjadi penyelamat bagi orang lain. Kita dipanggil untuk memberi cahaya kehangatan dimanapun kita berada. Inilah panggilan kita yang terus menerus, yang harus kita perjuangkan Bapak Ibu Saudara. Sebagai jemaat kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Sebagai jemaat kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Sehingga panggilan kita tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu Saudara. Untuk terus menjadi berkat, untuk setia memberitakan kabar sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks kehidupan kita pada saat ini, kita diperhadapkan Bapak Ibu Saudara oleh gambaran Herodes dalam bacaan kita. Ada gambaran Herodes Bapak Ibu Saudara sebagai sosok orang yang menyelamatkan diri demi harta. Herodes adalah gambaran orang yang menyelamatkan diri demi jabatan dan hormat dengan mengabaikan kebenaran dan kejujuran. Itulah Bapak Ibu Saudara yang digambarkan dalam bacaan kita pada saat ini, Herodes Antipas. Ini adalah anak dari Herodes Agung. Dalam bacaan kita, saudaraku, Markus pasal 6, bagaimana Herodes Antipas yang menerima sebahagian wilayah dari bapaknya, Herodes Agung, mendapat gelar raja wilayah di daerah Tiberias Romawi, saudara. Dan pemerintahan Herodes Antipas, Bapak Ibu Saudara, adalah terus-menerus mengawasi gerakan-gerakan rohani orang-orang Yahudi, terutama gerakan-gerakan penantian terhadap Mesias. Dan ketika itu Bapak Ibu Saudara, ketika Herodes Antipas ini berkuasa di wilayah Tiberias, terjadi suasana kegelisahan. Terjadi suasana kegelisahan di tengah-tengah masyarakat ketika itu sehubungan dengan gerakan dari Yesus. Sehubungan dengan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus ketika itu. Lalu ada yang berpendapat bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah Elia. Dan ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah nabi-nabi yang terdahulu Bapak Ibu Saudara. Dan Herodes sendiri berpendapat, kalau kita baca di ayatnya yang ke-16 Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-16 dari bacaan kita, waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia, itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian kalau kita perhatikan dicatat di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-29, ternyata Herodes Antipas ini memenjarakan Yohanes. Memenjarakan Yohanes karena Yohanes Pembaptis menegur pernikahannya dengan Herodias. Dan Herodes enggak terima ditegur. Kadang-kadang ada banyak juga orang yang enggak terima untuk ditegur karena tersinggung. Nah demikian juga dengan Herodes Antipas ketika ia ditegur bahwa kamu salah menikahi Herodias, itu istri saudaramu sendiri. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah bahwa respon dari Herodes Antipas, Bapak Ibu Saudara, kemudian memenjarakan Yohanes Pembaptis. Karena peringatan yang disampaikan oleh Yohanes bahwa apa yang dilakukan oleh Herodes menikahi Herodias, menikahi istri dari saudaranya sendiri Filipus, adalah melanggar larangan. Menikahi ipar itu melanggar larangan tersebut, melanggar hukum Taurat. Sesungguhnya bahwa Herodes ingin membunuh Yohanes, tapi ia takut pada rakyat ketika itu. Ia tidak ingin kemudian
kredibilitas dan popularitasnya itu tergerus oleh karena sikap dan tindakannya. Sehingga kemudian Herodes memenjarakan Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata pada sisi yang lain Herodias yang sudah menjadi istri Herodes pun bertekad untuk membunuh Yohanes. Bertekad untuk membunuh Yohanes. Dan maksudnya itu tercapai ketika hari ulang tahun Herodes. Herodes mengundang para pejabat istana ketika itu, dan Herodes sangat terhibur oleh tarian dari anak perempuannya sendiri. Dan bahkan sampai ia berjanji kepada anak perempuannya, apa saja yang kamu minta, kata Herodes, akan aku berikan, termasuk setengah dari kekuasaanku akan kuberikan kepadamu. Lalu anak perempuan Herodias ini pergi menghadap kepada ibunya. Dan singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, ibunya menghasut anaknya. Kalau begitu sekarang minta kepada ayahmu kepala Yohanes Pembaptis. Letakkan di sebuah talam. Dan itulah yang terjadi, tragedi ketika itu. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, Bapak Ibu Saudara. Dan dijadikan sebagai sebuah hadiah ulang tahun dari Herodes. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Herodes Antipas adalah seorang yang sungguh-sungguh sangat menekankan pada kedudukan, pada jabatan, pada popularitas lebih menjadi pilihannya. Ia mengabaikan kejujuran, ia mengabaikan integritas sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kemudian hasilnya adalah pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Herodes dan Herodias, gambaran dari kehidupan yang mementingkan diri. Herodes dan Herodias adalah gambaran orang yang sangat mementingkan gengsi. Herodes dan Herodias adalah gambaran orang yang sangat mengedepankan dendam. Yang semuanya mengalahkan kebenaran. Kebenaran disingkirkan, integritas diri disingkirkan. Yang diangkat adalah gengsi dan pementingan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah barangkali gambaran juga dari kehidupan, di pentas kehidupan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita di pagi hari ini, lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita refleksikan, kita diajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari Yohanes Pembaptis. Kita belajar Bapak Ibu Saudara dari Yohanes Pembaptis. Kita selaku gereja belajar dari Yohanes untuk berani bertindak benar, meski ada harga yang harus dibayar. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan dari Markus pasal 6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-29, Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kepada kita untuk belajar dari Yohanes Pembaptis. Belajar untuk terus bertumbuh, bertindak benar, meski ada harga yang harus dibayar. Bertindak benar adalah sebuah tindakan sebagai panggilan iman. Sekalipun bertindak benar itu adalah mengandung konsekuensi dalam setiap tindakannya. Sebagaimana yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ketika ia bertindak benar, mengatakan ya yang adalah ya dan tidak yang adalah tidak. Ada konsekuensi yang harus ia terima, Bapak Ibu Saudara. Itulah wujud dari kesetiaan sampai akhir dari seorang Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah panggilan kita Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan.
Panggilan kita untuk terus-menerus kita menghadapi setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita, dan kita belajar untuk tetap setia. Tetap setia untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Seperti Daud, Bapak Ibu Saudara, yang juga tetap setia. Seperti Daud yang berani menghadapi tantangan dari bangsa Filistin dalam khotbah kita beberapa minggu yang lalu. Daud menghibur Saul yang tawar hati oleh karena ancaman, oleh karena tantangan dari bangsa Filistin, termasuk Goliat ketika itu. Tetapi Daud menghibur dan Daud memberikan kekuatan kepada Saul. Saya yang akan berperang maju melawan Goliat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud dalam pertarungannya melawan tantangan, dalam pertarungannya melawan Goliat, Bapak Ibu Saudara, yang pertama dia mengandalkan Tuhan. Itulah yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan beberapa minggu yang lalu. Kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan yang kita renungan pada saat ini, kita belajar dari Daud menghadapi tantangan. Setiap tantangan itu pasti kita temukan dalam kehidupan ini. Tidak ada kehidupan yang nihil dari tantangan. Tidak ada kehidupan yang netral dari tantangan. Justru tantangan, ujian itu membuat kita naik level, Bapak Ibu Saudara. Itulah Bapak Ibu Saudara yang mengingatkan kepada kita. Ketika kehidupan kita pun pada saat ini diperhadapkan dengan banyak tantangan, terlebih-lebih di masa-masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Belajar dari firman Tuhan, kita mengandalkan Daud, mengandalkan Tuhan sebagaimana Daud. Lalu Bapak Ibu Saudara, Daud juga tentu adalah sosok yang terlatih. Dia terlatih, Bapak Ibu Saudara, karena setiap harinya pekerjaannya adalah mengangon kambing domba di padang belantara. Dan dia terlatih, punya kemampuan, punya skill, punya kapasitas untuk bertempur, bertarung melawan serigala, bertempur, bertarung melawan harimau, bertempur, bertarung melawan singa. Sehingga selain mengandalkan Tuhan, juga perlu terus-menerus mengembangkan kapasitas. Demikian juga kita selaku orang Kristen. Mengandalkan Tuhan, iya. Tetapi sekaligus juga kita terus-menerus mengembangkan diri kita, supaya kita memiliki kapasitas untuk berjuang menghadapi tantangan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah Bapak Ibu Saudara panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Dan pada hari ini dalam rangka Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan, kita pun diingatkan akan pengorbanan. Kita pun diingatkan akan pengampunan, karya penebusan yang Allah kerjakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Perjuangannya untuk menebus dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara, di atas kayu salib adalah sebuah perjuangan yang menggambarkan bagaimana ia teguh menghadapi tantangan. Ia teguh menghadapi persoalan. Dan pada hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kita akan menerima roti dan anggur sebagai lambang kesetiaannya untuk menyelamatkan kita. Dan ketika kita menerima roti dan anggur, biarlah kita juga berjanji untuk tetap setia mewujudkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin.
Umat berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Umat duduk. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Marilah bersama-sama kita menyambut titah perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari bersama-sama kita berdoa mengundang kehadiran Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya Tuhan, Engkau mengenal isi hati kami. Kuduskan dan baharuilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, di dalam Dialah Engkau menguduskan, menghidupkan, memberkati dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini di meja ini menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah ya Tuhan seperti itu pula gereja-Mu seluruhnya dari segala ujung-ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Kidung Jemaat 240A.
Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama kembali datang dalam doa kita, doa perendahan hati. Mari kita berdoa. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-anak-Mu. Ya Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerimamu mampir kepada kami. Ya Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan kutolak. Amin. Sidang jemaat Tuhan, marilah, karena segalanya sudah tersedia bagi kita sekalian. Sidang jemaat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Ambillah. Ambillah. Silakan jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite di rumah masing-masing untuk mengambil roti yang sudah disiapkan bagi kita sekalian. Sidang jemaat Tuhan, makanlah sambil mengingat pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Makanlah. Ambillah Bapak Ibu Saudara sekalian, cawan minuman yang sudah dipersiapkan, dan siapkan hati kita untuk menerimanya.
Sidang jemaat Tuhan, minumlah dengan mengingat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Minumlah. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan, mari sama-sama kita datang dalam doa syukur kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebajikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari kematian, dan Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Jemaat yang beribadah onsite di rumah, online di rumah, dan yang bertugas di gereja, mari kita berdiri. Kita bersama-sama menerima kata-kata nasihat. Saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian kata-kata nasihat. Dipersilahkan duduk kembali. Dengan rela hati, dipersilahkan jemaat Tuhan untuk menyampaikan persembahan syukur perjamuan kudus diiringi oleh permainan organ. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mari kita memberikan persembahan syukur kepada Allah. Teknis penyampaian persembahan sesuai dengan panduan di LCD. Persembahan diiringi nyanyian PKJ 145 bait 1-3. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Dalam iringan umat Kristus.
Umat berdiri, kita bawa persembahan dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari kami, anak-anak-Mu yang terus belajar untuk setia dalam bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadikanlah persembahan syukur ini berkat bagi sesama melalui pelayanan kasih dengan ketekunan dan ketulusan sebagai murid-murid-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa syafaat kita yang diakhiri nanti dengan kita menyatakan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala puji dan syukur kami kembali panjatkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Oleh karena perkenanan Tuhan yang telah memperdamaikan kami dengan diri-Mu sendiri. Melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami syukuri pada saat ini ya Bapa, melalui perjamuan kudus yang kami rayakan bersama-sama. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, biarlah kami senantiasa terus-menerus mengingat akan karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menderita, yang sudah mati di atas kayu salib. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa menjalani dan menapaki kehidupan kami dengan berpegang pada apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, yaitu kami sebagai orang-orang yang sudah diperbaharui, kami sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan. Biarlah ya Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan kesetiaan untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami ini, untuk menjadi alat-alat kebenaran, untuk menjadi alat-alat di tangan Tuhan yang memberitakan kasih setia Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, sebagai gereja-Mu, berkati ya Tuhan kiranya gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, bahkan juga ya Tuhan gereja Kristen Pasundan yang Kau utus di Jawa bagian barat. Di dalamnya ya Tuhan tentu gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur. Ya Tuhan, berkati kami semua dalam seluruh gerak kesaksian, persekutuan, dan penata layanan yang kami lakukan, supaya semuanya itu ya Bapa boleh menjadi tanda-tanda kesaksian kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati dan kuatkan kami ya Bapa untuk menyaksikan tanda-tanda kasih Kristus dimanapun kami Engkau tempatkan, melalui kehidupan pekerjaan kami, melalui kehidupan keseharian kami, melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bahkan ya Tuhan keluarga, dan melalui kehidupan persekutuan jemaat kami. Ya Tuhan, berkati kami seluruh gereja Tuhan di dunia ini untuk terus bersaksi ya Bapa, menyatakan kasih Tuhan di dunia ini. Secara khusus ya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini berkati ya Bapa. Kiranya kami sekalian pun Tuhan pakai dalam seluruh gerak penata layanan yang kami lakukan, baik dalam koordinasi majelis jemaat, juga PPJ, dalam koordinasi komisi-komisi, dalam koordinasi pengurus-pengurus sektor, bahkan juga ya Tuhan panitia yang ada. Berkati ya Bapa, kiranya melalui gerak penata layanan yang kami lakukan, iman seluruh jemaat Tuhan tetap ditumbuhkan, bahkan menghasilkan buah-buah, dan kemuliaan Tuhan semakin diwujudkan dan dinyatakan. Ya Allah Bapa dalam surga, saat ini ya Tuhan,
Kami berdoa terlebih untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Di masa pandemi yang sulit ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit oleh karena kondisi terpaparnya COVID-19 atas jemaat Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi mereka semua. Kiranya kekuatan, topangan, dan pertolongan yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan bagi setiap jemaat Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, namun kami yakin dan percaya mata Tuhan melihat keberadaan saudara-saudara kami. Berkati ya Tuhan setiap obat yang dimakan diminum. Berkati ya Tuhan setiap vitamin yang dimakan diminum. Berkati ya Tuhan setiap upaya-upaya medis yang dilakukan, supaya semuanya itu semakin hari boleh menambah kesembuhan dan kepulihan bagi saudara kami. Berkati ya Tuhan kekuatan bagi jemaat Tuhan. Bahkan biarlah ya Tuhan Engkau menganugerahkan hati yang gembira bagi mereka, hati yang berpengharapan di dalam Tuhan. Sehingga ya Tuhan pada hari-hari ke depan ada kesembuhan yang Kau nyatakan bagi saudara-saudara kami. Demikian juga ya Tuhan bagi saudara kami yang sakit, yang oleh karena sakit lain yang dideritanya. Biarlah ya Bapa, Engkau juga yang senantiasa melawat, Tuhan yang senantiasa menjamah memberkati seluruh saudara kami yang sakit hanya dengan kesembuhan dan pemulihan yang dari Bapa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa, kami ingin menyerahkan ya Tuhan kepadamu keluarga dari Bapak Demanggai di Mesak Karyang. Ya Tuhan berkati kiranya istri, anak-anak, segenap keluarga besar dari Bapak Demanggai, ketika orang yang dikasihi beberapa hari yang lalu, tepatnya Rabu 7 Juli telah dipanggil pulang oleh Tuhan dan telah dimakamkan. Ya Tuhan berkati kiranya keluarga dengan penghiburan dan bahkan juga dengan kekuatan yang dari Bapa. Biarlah ya Tuhan penghiburan yang sejati hanya datang dari Engkau sendiri. Ya Tuhan demikian juga pada saat ini kami berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang tengah menghadapi pergumulan. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan yang kami alami, biarlah ya Tuhan Engkau yang berkenan untuk menilik setiap pergumulan yang ada. Bahkan Tuhan jugalah yang memberikan topangan, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kami jemaat Tuhan. Dan Tuhan juga yang kiranya memberikan jalan keluar dari segala pergumulan yang ada. Keluarga, pekerjaan, ekonomi, demikian juga segala harapan-harapan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, saat ini Tuhan kami mau berdoa, kami ingin menyerahkan ya Tuhan kepadamu untuk segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan segenap bagian dari masyarakat terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk kembali memulihkan masyarakat bangsa secara khusus ya Tuhan akibat dari pandemi virus corona ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga berkati setiap langkah-langkah, berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan segenap bagian bangsa kami ini. Pemberlakuan PPKM darurat ya Tuhan berkati, supaya pada saatnya boleh kembali ya Tuhan menurunkan kondisi pemaparan yang terjadi. Dan pada saatnya Tuhan kami berdoa mohon kepadamu supaya kami segenap bagian bangsa Indonesia bahkan masyarakat dunia dapat segera keluar dari persoalan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini.
Ya Tuhan, demikian juga kami berdoa bagi para pemerintah kami Tuhan, pemimpin kami dimanapun mereka Engkau tempatkan, tingkat yang tertinggi sampai dengan yang terendah ya Tuhan. Berkati mereka dengan segala hikmat yang dari Tuhan, supaya melalui berbagai-bagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan, semuanya itu ya Tuhan lewat hikmat-Mu, boleh menjadi alat yang mendatangkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih ya Allah, kami bersyukur untuk pelayanan yang kami lakukan pada saat ini. Berkati ya Tuhan kiranya segenap pelayanan yang kami lakukan, berkati ya Tuhan kiranya apa yang sudah kami persembahkan kepadamu, setiap orang yang telah mendukung ibadah ini, baik selaku pemberita firman, majelis jemaat yang bertugas, pemusik, prokantor, operator LCD, tim multimedia, keamanan, komisi kesehatan, satgas, berkati ya Bapa. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya ini hanya untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada, secara khusus ya Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Berkati ya Bapa, kiranya dalam hari-hari ke depan tangan kasih, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah seluruh pokok doa syafaat kami yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami, yang mengajarkan kepada kami berdoa seperti demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan berdiri, kita mengangkat pujian dari PKJ 274. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Yang
pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Dan memberitakan firman. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami mau bersaksi dengan perkataan dan perbuatan. Percayalah bahwa Allah selalu menyertaimu. Kami percaya dan berpegang pada janjinya. Terimalah berkat-Nya. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sekarang dan selama-lamanya. Amin.